Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Siku ngenjing, kadang Putra Romo Sedoyo. Lanjut ya, datang babaan ilmu laku tiang-tiang Putra Romo bab engkang ketiga. Kemarin kan sudah saya jelaskan di bab yang pertama itu tentang ojo kedisian laku tinimbang ilmu. Terus yang kedua tentang Putra Romo yang sejati dan Putra Romo yang abal-abal atau jadi-jadian. Yang ketiga ini dari saya sendiri. Ilmu lakunya orang-orang Putra Romo ya, berdasarkan bacaan kuncine urip. Tentang apa? Tentang kula nyuwun wicaksana, kula nyuwun panguwasa, kula nyuwun sirna sedaya tumindak ingkang luput. Nah, dari ketiga itu ya. Makanya kula remen sangat ya. Kali ajaranipun tiang-tiang Putra Romo menika. Kan banyak yang ditanyakan. Kenapa satrio sejati atau kenapa kita lah ya? Kok nyuwun wicaksana dulu baru nyuwun panguwasa? Kenapa kok nggak panguwasa dulu baru wicaksana? Nah ini di sini loh luar biasanya wahyu yang diterima sama Kanjeng Romo ini. Dan dari sini kita juga harus paham ya, bahwa ajarannya orang Putra Romo, ajaran Putra Romo dari Kanjeng Romo sejati ini ya, tidak menegaskan bahwa kita itu harus selalu menggunakan apa yang disebut dengan rasane urip, longgone rasa, keyakinane rasa. Tidak cuma begitu. Karena kalau kita sudah bicara masalah rasane urip, longgone urip, kuasane urip, ya itu pasti kita berbicara tentang kesaksian. Ya, tentang karomah, tentang mukjizat mungkin kalau orang-orang di luarnya orang Putra Romo bilang ya. Karena hal-hal yang semacam itu timbulnya dari panguasane urip. Karena urip itu memang kuasa. Karena kalau urip sudah mengeluarkan kuasane, ya lek urip iku wis ngetokno kuasane, barang iku iso mlaku di luar nalar. Ya, barang itu bisa berjalan di luar ya, akal pikiran dan nalar logika kita. Contohnya Pak De, ya kayak kekuatan gaib-gaiban gitu kan ya, kesaksian-kesaksian yang dipakai menyembuhkan orang, yang dipakai AIUEO ini dan itu dan ini, itu semuanya keluarnya itu dari panguasane urip. Nah itu. Tapi bagi Kanjeng Romo sendiri ya, yang menerima wahyu itu ya, seperti yang saya diwejang sama Romo Ageng itu, kenapa bukan nyuwun panguwasane itu didhisikno, kok nyuwun wicaksana? Nah ini loh. Ya. Ini yang perlu kita pahami gitu lur sedaya ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya kuasa-kuasaan, kekuatan-kekuatan yang model kayak begitu, itu masih ada di belakangnya hukum. Dan hukum itu bukan berbicara tentang kuasa, hukum itu berbicara tentang wicaksono. Ya. Makanya Romo Ageng dulu kalau kasih tahu saya seperti itu. Awakmu urip oleh ngandalno kekuatane urip. Nah, itu kalau bahasanya Romo Ajengan dulu ya, waktu saya di pondok pesantren itu mungkin kayak gini loh. Kamu hidup itu bisa mengandalkan kemujizatannya ayat. Tapi kamu harus ingat bahwa hidup ini punya hukum yang bijaksana.
Kamu nggak bisa menggunakan kekuatan ayat atau kamu menggunakan kekuatan hidup panguasane urip iku mang mbak gawe nglawan ya kuasane alam atau kuasane semesta. Kon mesti tebal. Kok bisa begitu? Ya karena kayak kalah doyo gitu loh. Mana bisa kuasa hidup kamu dipakai untuk melawan kuasanya alam. Yang benar, kuasanya hidup itu diselaraskan dengan geraknya alam. Nah, yang bisa menyelaraskan ini adalah sifat wicaksonomu gitu. Makanya nyuwun wicaksono itu didahulukan. Orang yang bijaksana itu pasti orang yang mengedepankan akal pikiran, nalar, logika. Ya. Lain dengan orang yang sukanya kuat-kuatan. Yang dikedepankan itu mesti kuoso-kuosoan. Kekuatannya ayat ini, kekuatannya kodam ini, kekuatannya pusaka ini. Ya itu orang-orang yang sukanya mainannya itu kuat-kuatan, kuasa-kuasaan. Dia nggak mau berbicara tentang hukum. Aku gak peduli hukum itu ya apa, miliran ya apa, patokan ya apa, gunane mek situ tok. Kamu iso apa gak? Entos apa ora, kuwasa gak. Ini orang-orang yang selalu menghambakan dirinya kepada kuasane urip. Nggak seperti itu ilmu lakunya orang Putra Romo itu. Kedepankan dulu akal pikiran dan nalar logika. Ya. Kalau satu masalah itu masih bisa diakal, ya, masih bisa diselesaikan dengan cara manusiawi, ya. Ya. Bisa diselesaikan dengan hukum-hukum kemanusiaan, ya selesaikan dengan cara itu, gitu. Dan wicaksono, ya, yang diajarkan di ajarannya Putra Romo itu kan bukan kebecikan sing tanpa petan. Soalnya kebecikan sing tanpa petan itu gak kena diarani barang sing becik. Apa itu? Ya. Kamu jangan berbicara masalah kebijaksanaan tanpa petan, tanpa diakal pikiran, nalar, logika, gak bakal ketemu gitu loh. Karena dasar dari kebijaksanaan itu pasti akal pikiran dan logika yang dijalankan. Kamu bisa membedakan kapan waktunya tegas, harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kadangkala kita ini dituntut untuk selalu ngikutin. Bukan masalah benar dan salah ya, ini ngikutin karena ini sudah aturan yang disepakati. Ya, di samping itu kita juga kadang-kala menggunakan satu alur kebijaksanaan. Misalnya apa? Kita tahu orang ini salah, kita tahu anak ini melakukan satu perbuatan yang tidak benar. Tapi kita kan bisa tanya, kenapa kamu sampai berbuat seperti itu? Kamu ngerti nggak apa yang kamu lakukan ini salah? Ya, ini kan jadi nggak main tegas-tegasan pokoknya salah harus begini, benar harus begitu ya. Nggak bisa begitu. Itu bukan kulo Satrio Wicaksono, kan tua ya. Iya. Kulo sejatine Satrio nyuwun Wicaksono, nyuwun panguwasa lah. Kalau Satrio Wicaksono itu nggak kayak begitu. Apalagi Satrio Wicaksono itu terus disuruh nyembah-nyembah, nyium-nyium kakinya, kayak nyium kakinya budak-budak itu ya nggak mungkin mau. Nggak mungkin Satrio kayak begitu, kan Satrio wirang, ya Satrio malu-maluin. Kedepankan dulu apa yang disebut dengan bijaksana, karena hidup itu bukan cuma main nurut-nurutan. Hidup itu gak main melok-melokan, wong nganan melok nganan, wong ngiri melok ngiri, orang ke timur ikut ke timur, orang ke barat ikut ke barat. Gak seperti itu hidup itu. Hidup pun juga nggak main tegas-tegasan. Pokoknya salah ya salah, bener ya bener, nggak begitu. Yang bener itu memang Satrio Wicaksono. Kapan kita waktunya nurut, kapan kita waktunya nggak nurut, kapan kita waktunya tegas, ya membedakan mana salah, mana bener. Ya. Itulah Satrio Wicaksono. Makanya orang-orang Putra Romo itu dituntut seperti itu. Hidup itu dalam alur kebijaksanaan.
Tapi kebijaksanaan sing nganggo petan. Duduk kebijaksanaan sing tanpa petan. Soalnya kebijaksanaan sing tanpa petan iku gak kena diarani barang sing wicaksono. Ya apa no kebijaksanaan kok gak nganggo petan. Barang bener kok gak diakal karo dipikir. Pokok bener lah. Kamu tahu dari mana kalau itu bener dan salah? Wong gak mbak petani dhisik. Gitu ya, saudaraku ya. Itu salah satu dari ilmu lakunya orang Putra Romo. Yang namanya satrio itu pasti yang pertama nyuwun wicaksono. Dan bijaksana itu seperti yang apa yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua, ya. Lalu bagaimana kalau satu perkara atau apapun itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang bijaksana? Kan ada ya saudara. Nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Mungkin jenengan pernah dengar kalimat itu ya. Sebenarnya kita nggak pernah mau ribut sama orang. Kita nggak pernah mau bermusuhan sama siapapun. Ya, kalau ada masalah ini dan itu, harapan kita itu semuanya itu bisa kita selesaikan dengan cara yang bijaksana, yang baik-baik. Tapi ya apa Pak Di, kalau ada satu masalah itu yang kita sendiri itu sudah ngajak baik, tapi merekanya nggak pernah bisa diajak baik. Mereka malah ngajaknya itu tadi, asa golokmu, asa parangmu, ya asa batikmu. Kita tentukan waktunya di mana. Nah kayak begitu. Terus gimana? Diajak baik malah nggak ngajak perang. Diajak baik-baikan malah ngajak permusuhan. Ya mau nggak mau Satrio Panguwoso itu tadi harus jalan. Ya kita gunakan power. Nah kuasa itu kan banyak ya. Ada kuasa pejabat, ada kuasanya orang kaya, ada kuasanya orang berilmu. Ya kita bicarakan di sini bukan kuasanya pejabat atau kuasanya orang yang banyak uang ya, tapi kuasanya orang-orang yang berilmu. Saya sendiri juga sering kayak begitu. Kalau sesuatu itu saya selesaikan dengan cara-cara yang tidak dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara yang baik masih tidak bisa, ya saya pakai. Ya pasti saya pakai. Ada yang saya mijilkan. Itu ya. Dan orang-orang Putra Romo kalau sudah berbicara masalah kula nyuwun Panguwoso, itu nggak mungkin pakai Panguwoso yang ada di luar diri. Pakai barang pepujang, pakai kodam-kodaman, pakai isinya pusaka ini dan itu, nggak mungkin itu. Karena di dalam diri kita itu sudah ada yang namanya Sukmo Purbo Wiseso. Sukmo sejatine urip, ya sing duwe sifat purbo lan wiseso. Tahu kan sifat purbo wiseso itu apa? Sifat ya yang tidak bisa diperintah tapi bisa merintah, sifat yang bisa mengatur tapi tidak bisa diatur. Itu yang namanya sifat purbo wiseso. Wenang merintah tapi gak kena diperintah, wenang ngatur tapi gak kena diatur. Di situ ada yang saya mijilkan dan nanti akan saya mintakan harus seperti apa ini penyelesaian masalah ini. Kalaupun nanti ada yang harus saya binasakan, ya saya binasakan. Kalau memang harus ada yang disadarkan, ya saya sadarkan. Tapi lewat carane kuasane urip. Itu loh betul. Ya. Jadi memang nggak bisa ya. Nggak ada orang Putra Romo itu terus menggunakan kuasane makhluk liya sakliyane kuasane uripe itu gak oleh. Nggak bisa begitu. Kita kan sudah tahu siapa itu satrio sejati dan sejati ini satrio. Kita juga sudah tahu sirola, datola, dan sifatola itu yang bisa kita olah, yang bisa kita budidayakan supaya panguasane urip itu tadi bisa kita pakai ini dan itu. Kalau jalan kebijaksanaan juga tidak bisa diterapkan.
Gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat itu di situ. Dahulukan sifat wicaksono. Kula nyuwun wicaksono, baru yang kedua baru kula nyuwun pangwoso. Dahulukan kebijaksanaan hidup. Kalau memang kebijaksanaan hidup itu sudah tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan itu, ya baru kita pakai kuasane urip. Nah, itu. Sudah? Ya. Baru yang ketiga, kita ini berupaya supaya semua yang ada di dalam hidup kita ini itu sirna saking sakabehane tumindak ingkang luput gitu ya. Itu sebenarnya ngukumin apa ya Pak? Kok sirna tumindak ingkang luput itu apa kita itu orang yang berbuat luput itu terus kita sirnakan gitu ya? Enggak gitu. Yang pertama itu untuk diri kita. Jadi omongan-omongan kita yang enggak bener, ya kan, pikiran-pikiran kita yang tidak wening, rasa-rasa jati kita atau rasa pangrasa kita yang tidak lerep, jiwa kita yang selalu tergoncang, ya itu disirnakan. Intinya sifat-sifat diri kita yang tidak benar itu disirnakan. Tapi apa ya mungkin Pak, orang itu bisa menyirnakan apa yang ada di dalam dirinya? Ya jelas nggak mungkin. Ya. Kalau semua sifat buruk yang ada di dalam diri kamu sirna, ya nanti kamu jadi bangsanya malaikat, jadi bongsone dewata. Gitu. Yang namanya manusia, ya nggak mungkin bisa menyirnakan semua sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Ya apa caranya? Jadi bacaan kula nyuwun kangge anyirnakaken tumindak ingkang luput itu maksudnya apa sih? Perbuatan kita yang luput, perbuatan kita yang tidak itu tidak semakin membabi buta. Iya kan? Bisa diperkecil, ya. Bisa dikendalikan gitu loh. Turunkan gitu. Yang dulu ngamuan sekarang sudah tidak ngamuan. Yang dulu ini itu gak jadi ini itu gitu loh. Kan banyak tuh perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar itu ya. Kalau dalam ajarannya Romo Ajengan itu mungkin pengendalian nafsu ya, bukan mungkin pasti ke sana ya. Kan ada ya. Dulu waktu saya di pondok pesantren itu yang diajarkan gitu. Aku ini tidak pernah membenarkan diriku dalam satu kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak aku ke dalam kerusakan. Kecuali nafsu yang dirahmati. Itu ada ya di surat Yusuf ayat ke-53 mungkin. Kalimatnya seperti itu. Itu kalau saya merangkai kata ya dari ajarannya Putra Romo lari ke ajarannya Putra Asma ya dari Romo Ajengan. Itu diceraskan seperti itu gitu loh. Ini sebentar ya, bentar. Apa sih Mas? Kopi. Wah, aku tuh gawe lucu kok sih. Ini istri tercinta, totok-totok bikinkan kopi. Saya pikir ada apa ini. Oh, kita sambung ke situ ya. Tadi kita ngomongin itu ya. Jadi yang dimaksud dengan kula nyuwun kangge anyirnakaken tumindak ingkang luput itu gitu loh. Nafsu kita tidak semakin membabi buta. Sifat-sifat kita tidak semakin membabi buta. Ya. Perbuatan-perbuatan kita yang dulunya itu suka dengan hal-hal yang tidak baik itu tidak semakin menjadi-jadi gitu. Kalau semuanya itu sudah selesai ya secara otomatis yang namanya sambikolo ya petaka musibah itu dengan sendirinya itu akan menyingkir ya. Kok bisa begitu? Iya. Semua romo-romo saya ngomong begitu, bukan cuma romo yang dari Putra Romo ya. Orang itu semakin dirinya bersih, semakin dirinya suci, makhluk-makhluk yang tidak benar itu nyingkir semuanya gitu.
Makanya nggak usah heran ya, orang-orang yang suci itu kan sulit disantet, ditenung gitu kan sulit ya. Ya karena itu. Karena badan manusia itu semakin beliaunya itu semakin suci, semakin bersih, semakin bersih, semakin suci. Barang-barang yang tidak benar itu nggak akan mau dekat gitu loh. Apa ya misalnya contohnya kayak mau dipakai tumbal sama orang gitu, nggak mungkin berani makhluk pesugihan itu makan orang yang kayak begitu. Makhluk apes di tengah jalan nggak mungkin berani dekatin orang yang kayak begitu, orang yang suci bersih itu tadi. Iya. Dan nanti berlaku sebaliknya. Iya. Malah barang-barang yang baik itu yang datang. Coba jenengan perhatikan. Kalau jenengan dulu yang bingungan, yang resah itu hilang semuanya, diganti dengan selalu hidup dalam ketenangan, selalu hidup dalam kebahagiaan, selalu hidup dalam kasih sayang, selalu hidup dalam pelita keselamatan. Orang-orang itu akan datang semua, ya orang-orang kayak gitu itu. Orang yang jiwanya nggak damai, akhirnya ingin mendekati jenengan karena dengan dekat dengan jenengan, orang ini akan menjadi damai. Ya itu tadi loh. Ya. Muaranya itu di situ. Semua tumindak ingkang luput yang ada di dalam diri jenengan itu sudah sirno, ya. Ya, bukan sirno ilang kertaning bumi ya. Ya, sudah banyak yang mengecil, otomatis hal-hal yang kayak begitu itu mendekat, kebaikan-kebaikan itu mendekat. Iya, banyak kan orang gitu ngomong gitu tuh. Itu sudah semuanya orang tahu itu. Mana ada rezeki itu mau datangin orang yang sumpah, orang yang ruwet, orang yang blutek, orang yang tiap hari pagi siang sore marah-marah, jauh kan dari rezeki. Nah, karena semuanya itu adalah perilaku-perilaku sing luput gitu kan, ngamuan, iya kan, bludrekan, bingungan, ya, ketakutan, itu kan perilaku yang luput. Nah ini kalau sudah terkikis habis, semakin lama semakin mengecil di dalam kehidupan kita, ya para penganut ajarannya Putra Romo ini, otomatis barang-barang yang baik itu akan berdatangan. Yang namanya rezeki, kemudahan, dalane Padang, dalane Gangsar, dalane Jembar, itu nanti lah ada aja gitu ya. Hidup kita itu kayak ditata gitu ya. Mesti ketemu orang-orang itu yang membuat kita itu bahagia. Iya, karena di dalam diri kita sudah nggak ada lagi makhluk-makhluk luput kayak gitu itu tadi, makhluk-makhluk yang keliru-keliru itu tadi. Pikiran kita selalu hening, jiwa kita selalu tenang, rasa pangrasa kita lerep, hati kita suci terus, badan kita pun juga terhindar dari tumindak ingkang luput. Contohnya apa tuh? Ya raga kita nggak pernah dipakai untuk numpaki perempuan, nggak dipakai untuk minum-minum, nggak dipakai untuk makan makanan dari hasil ngeslot, hasil judi, nggak pernah dipakai untuk nyabu, ya. Itu kan tuh minta ingkang luput, ya otomatis, nah itu tadi barang-barang yang saya sebutkan itu tadi, kerezekian, ketenangan, ya kan, dalane Padang, dalane Gangsar, dalane Jembar, kecukupan, seger kewarasan, ya kan, pasti akan berdatangan, ya. Termasuk derajat kemuliaan ingkang agung itu pasti akan berdatangan. Derajat kemuliaan itu jangan terus dihubung-hubungkan dengan material ya. Ya, nanti saya cerita tentang itu ya. Yang disebut dengan siji wahyu itu, yang di Paweling itu sebenarnya wahyu itu wahyu apa aja gitu. Karena wahyu itu kan banyak ya. Wahyu itu kan banyak. Ya, nanti saya jelaskan masalah itu. Kalau saya sudah bilang masalah derajat kemuliaan, kerezekian, jangan terus buktinya orang Putra Romo itu hidupnya gitu-gitu aja, bukan begitu. Iya. Yang namanya rezeki itu kan banyak wujudnya, derajat kemuliaan itu kan banyak modelnya ya. Jangan semuanya itu terus dihubung-hubungkan dengan yang punya BCA, punya Mandiri, punya BRI, punya Danamon, jangan dihubung-hubungkan dengan itu gitu. Kalau jenengan nanti saya tantang, jenengan nggak mungkin bisa jawab. Kalau memang material, harta benda itu sumber dari segalanya, ya wis nggak usah gaman. Di itulah ada blorong. Puja aja makhluk pepujan yang kayak gitu. Oke, nyembah blorong, nyembah makhluk pesugihan. Kalau memang benar harta benda itu yang menjadi muaranya dari semua kebahagiaan, wis nggak usah gaman. Nggak usah aneh-anehan gitu, nggak usah ilmu-ilmuwan, nggak usah leluhur-leluhuran. Wes pokoknya mati urip nyembah blorong, mati urip nyembah Gunung Kawi gitu. Mati hidup nyembah
Gunung Kemukus nembah Gunung Serendil sana. Atau ke sana, ke Pasetren Gondomayit sana. Ya, nyembah sana. Ya. Nanti hartamu biar banyak. Kalau setiap kali omongan derajat kemuliaan rezeki itu terus kalian hubung-hubungkan dengan harta benda. Ya. Berarti jenengan masih pekok kalau saya bilang. Bukan Putra Romo yang benar. Ya, jadi seperti itu. Itu yang saya dulu pahami dari apa yang diwejangkan sama Romo Ageng itu. Ya, harus kamu ingat ya, ya. Kuncine urip, kumpul nunggal suci sampai ketemu sing jenenge urip sejati. Iku sing jenenge kuncine urip. Iku patokane sakjane ngono akeh. Tapi cukup bak pandeng 5 ae. Digawe dasarane lakune urip. Apa iku? Apa itu? Siji, manembah dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sing keloro, nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ya, sing ketelu nyuwun wicaksana, sing kepapat nyuwun panguwasane urip, sing kelima ya nyuwun luput saking sakabehane tumindak sing boten becik. Itu aja. Jadi kalau saya bisa garis bawahi ya cuma sesembahan kawula kang sejati. Nyuwun pangapura, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, nyuwun kagem nyirnakaken sedaya tumindak ingkang luput. Ya 5 itu salah satu dari pancalaku itu ya itu. Bisa dinalar ya, saudaraku ya. Pada saat orang itu sudah laku manembah dumateng Gusti ingkang Maha Suci, ya selalu nyuwun pangapura ya pada saat kita punya kesalahan dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita suwunkan pangapura itu tadi ya, kita selalu hidup dalam alam wicaksanan ya. Tapi wicaksanan sing nganggo petan ya, bukan wicaksana sing tanpa petan ya. Kita selalu percaya dengan kuasa hidup kita, percaya dengan kuasa hidup kita, jangan percaya dengan kuasanya makhluk lain ya. Dan rupanya kita selalu berusaha supaya kita ini ya terlepas dari tumindak engkang luput. Sudah, kurang apa lagi? Kurang excellent bagaimana ajaran itu? Kalau kita sudah bisa menjalankan itu, nggak pakai kata insya Allah, ya, saya bisa pastikan, pasti sudah menemukan yang namanya urip mulya mati sempurna, gitu ya. Kalau di saudara kita yang Muslim mungkin yang disebut dengan Robana atina fidunya kasana wakil akhirati kasana wakina ada banar itu. Mendapat kebaikan di dunia dan juga mendapat kebaikan di akhirat dan terhindar dari siksa api neraka gitu dulu ya. Bisa di pondok pesantren itu. Iya, jalankan 5 itu ya saudaraku ya. Makanya saya itu bingung. Bingungnya gimana Mbak kok bisa bilang bingung. Ajarannya Kanjeng Romo mulai dari kunci, singkir, paweling, mejel asmo sampai dengan Kanjeng Romo menurunkan Sabda Caraka. Itu kalau saya gali, itu kalau saya kitabkan itu mungkin lebih tebal daripada Al-Quran. Iya benar itu. Penggaliannya itu sangat luar biasa, bisa masuk ke semua lini, bisa masuk ke semua sektor. Dipakai ngomong apa aja bisa. Iya. Mau ngomong macam gimana, mau hukum ya ayo, mau sakti-sakti yang kuat-kuatan ya ayo, membahas masalah apa aja bisa. Ya di sini. Makanya kadang-kala kalau ada kadang tuh tanya sama saya, Pak D, sebenarnya inti dari ajarannya Putra Romo itu apa ya? Ya saya bingung ya. Intinya itu apa ya? Karena begitu banyaknya ya.
Ya, ajaran-ajaran yang mengarah kepada kesucian, yang arah kepada kebencian itu tadi tuh sampai nggak bisa saya tunjuk gitu loh. Yang paling utama itu sebenarnya yang mana gitu loh. Karena semuanya itu kok kelihatannya selaras gitu loh. Mau ngomong ini ya selaras, mau ngomong itu ya masuk, mau ngomong ini ya jadi lah itu loh. Jadi yang mana gitu loh. Seperti yang sudah-sudah saya jelaskan ya, tentang kedamaian, tentang kebahagiaan, tentang kasih sayang, tentang pelita keselamatan yang kita ambil dari sumbernya saudara empat itu tuh, dari sifat tola juga ada, ngomongin wahyu juga ada, ngomongin rezeki juga berlevel-level ya, ngomongin siji sakti juga bertingkat-tingkat, sakti yang kayak gimana. Nanti ngomongin Sabdo Dadi juga di situ ada pancawicara. Loh, kurangnya apa gitu loh ya ajarannya ini ya. Jadi yang paling bener ya kita pahami aja keseluruhannya. Ya, mau kita simpulkan juga nggak mungkin bisa. Wong saya yang gali kayak begini aja menyimpulkan titik temunya nggak bisa kok. Ya. Karena semua kebaikan ya, semua ajaran-ajaran kesucian yang ada di dalam ajarannya Kanjeng Romo, ini levelitasnya itu hampir sama gitu loh. Kita mau ngomongin Begawan Kontorupo atau Begawan Ciptowening, ya selaras dengan Begawan Mintorogo atau Begawan Kontowarno. Ya selaras dengan saudara empat, ya kan? Yang saya bilang itu. Di sini alam Janaloko, di sini alam guru lo apa itu Indro Loko, di sini alam guru loko. Iya. Ya di situ yang saya senang. Dari ajaran apapun yang ada di ajaran Putra Romo, iya, itu bisa membias ke semua ajaran Nusantara yang ada. Mau ajarannya orang Buddha Jawi Wisnu, mau ajarannya orang Purwo Ayu Mardi Utomo, pamulangan ilmu sejati, ilmu argo jali, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti, ya. Di ajaran Sabto Darmo. Iya, dulu saya punya guru yang ajaran Sabto Darmo itu juga begitu. Mengajarkan manusia itu mau selamat gak selamat itu apa katanya 7 jalan kebaikan yang disebut Sabta dan Dharma itu tadi ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Karena dari 7 jalan ini loh otak kita bisa ngeres, otak kita bisa baik, hati kita bisa lempeng, hati kita bisa suci, hati kita bisa kayak artinya orang murtad itu gara-gara ini 7 ini. Dan di pelajarannya Putra Romo ada itu gitu. Yang disebut dengan saudara empat yang menempati ini tadi sifat olah itu tadi. Iya. Nah ini yang saya bingung dulu itu. Ajarannya Romo kok bisa masuk ke semua kitabnya ajarannya Romo-Romo saya yang dahulu, yang pernah saya ikuti gitu. Ya. Itu tadi saya melenceng sedikit ya ke situ nggak apa-apa ya. Ya. Ya mungkin karena saya saking bangganya dengan ajaran ini. Ya karena saya tahu sendiri kok. Ya ajarannya Putra Romo itu kayak gimana gitu loh. Karena saya sendiri juga punya Romo yang ngajarkan saya ilmu ini gitu ya. Ya. Jadi saya bisa ceritakan semuanya itu tadi. Ya. Jadi intinya itu ya, salah satu dari ilmu. Salah satu, bukan inti dari ilmu tapi salah satu dari ilmu lakunya orang Putra Romo itu tadi. Selain yang sudah saya bicarakan salah satunya ini. Ya. Jadi jenengan inget-inget di dalam ilmu lakunya orang Putra Romo, iya, kalau diambil dari palungguane kuncine urip, itu ada 5 itu dulu yang pernah saya dapatkan. Ojo lali ngakoni sesembahan dumateng Gusti ingkang Maha Suci, ojo lali nyuwun pangapura, ojo lali nyuwun wicaksana, ojo lali nyuwun panguwasane urip, lan ojo lali nyuwun supaya uripmu iki ada teko sakabehane tumindak ingkang luput. Gitu ya, saudaraku ya. Para kadang Putra Romo ingkang kula tresnani yang saya hormati ya. Itu pemahaman saya tentang salah satu ilmu lakunya orang Putra Romo yang saya ambil dari kunci di urip. Sampun nggih.
Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.